Paps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesuai sama judul dan thumbnailnya, kali ini saya Risa Novria akan ngebahas tentang perawatan kulit bayi. Kenapa sih? Karena nih banyak yang kadang-kadang nanya atau ngeluh, ini bayi saya nih kulitnya kenapa ya merah-merah, kenapa ya bintil-bintil, ruam-ruam. Nah, maka dari itu lewat video ini saya ingin ngasih tahu bahwa perawatan kulit itu bukan cuma hanya untuk dewasa, tapi untuk bayi itu memang harus dirawat. Jangan tunggu sampai ada penyakit baru deh moms pada care sama perawatan kulit bayinya itu. Kenapa perawatan kulit itu penting banget? Karena kulit itu bagian atau cerminan dari hidup dan diri kita. Coba deh moms perhatiin, kalau misalkan nih kita hidupnya sehat dari dalam, dari luar dirawat, pasti kelihatan banget deh kulitnya tuh glow up. Kalau kita sakit atau anak kita sakit itu kelihatan banget pucet, kayak kuyu gitu. Sebelum saya ngejelasin kira-kira kita tuh harus merhatiin apa di produk-produk perawatan bayi. Satu hal kalau menurut saya sebagai seorang muslim, saya itu harus pertama dulu adalah halal produknya. Karena halal di makanan itu sama halal di produk-produk kosmetik atau kecantikan atau perawatan kulit itu beda. Kira-kira apa aja sih persyaratan dari MUI sehingga mereka melabelkan halal pada produk skincare atau produk perawatan kulit dan kosmetik? Yang pertama pastinya tidak mengandung unsur hewani terutama babi. Lalu yang kedua, tidak dengan disengaja ada kandungan alkoholnya. Yang ketiga, tidak mengandung unsur-unsur hewan buas, tubuh manusia, darah, dan lain-lain dalam proses pembuatannya. Sebagai konsumen, gimana sih cara meyakinkan selain melihat logo atau sertifikasi halal pada produk? Kalau saya nih mau kasih tips beberapa hal yang biasa saya lakuin. Yang pertama, saya tuh biasanya juga ngecek di situs resmi LPOM MUI. Apakah produk tersebut memang sudah terdaftar halal di MUI? Cek websitenya bisa di sini nih. Yang kedua, saya tuh kadang-kadang nggak mau terjebak cuma karena embel-embel natural dan organik. Itu juga tidak bisa dijadiin patokan utama karena halal, organik, dan natural itu tiga hal yang berbeda, tidak bisa disatukan. Yang ketiga, saya juga ngelihat biasanya vegan friendly, lalu cruelty free atau tidak diuji coba dulu sebelumnya kepada hewan-hewan. Dan yang keempat, kalau memang mau yakin banget nih, kadang-kadang saya juga nanya nih ke produsen-produsennya. Kalau produsen yang nggak nakal, itu pasti akan ngasih tahu kalau produknya itu mengandung hewan atau udah halal bener atau tidak. Tadi saya mau bahas nih satu produk atau satu brand yang memang dia lengkap banget, mulai dari mandi sampai perawatan kulit-kulit yang memang sensitif. Pastinya udah halal juga. Yang kedua, hypoallergenic, dan si dermatologisnya itu juga ada. Kita akan bahas satu persatu ya, yaitu dari Momami Baby Care. Ini dia produk dari Momami Baby Care yang terbaru. Ada 8 produk nih mams, terbagi jadi 3 kelompok atau 3 jenis. Yang pertama nih yang aku mau keluarin adalah produk yang akan dipakai baby kita atau anak kita pada saat mandi. Ini dia, tring! Oke, lalu yang kedua ada jenis yang akan dipakai baby dan anak kita pada saat setelah mandi. Ini dia, tring! Tarang! Ada 3 jenis. Aduh, warnanya lucu-lucu banget gak sih? Kita masuk kelompok yang terakhir atau kelompok pada saat perawatan kulit bayi sudah mengalami beberapa keluhan atau masalah. Yang ketiga, ini dia, tring! Tarang! Warnanya yang ini pink. Ada 2 jenis, kita akan bahas satu per satu. Oke, yang pertama kita bahas Bubbly Body Wash nih. Sabun cair ini yang tadi ada sertifikasi halalnya. Terus BPOM barcode-nya juga ada nih di belakangnya. Dia mengandung apa aja sih yang bagus buat kulit bayi kita? Ini ada goat's milk-nya atau susu kambing yang terkenal mengandung AHA yang untuk mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit. Lalu yang kedua nih ada soybean protein. Soybean protein ini tuh kadang untuk bisa
mengelastiskan kulit bayi gitu, lalu mencegah radikal bebas. Yang ketiga ada rice bran oil untuk melembutkan dan melembabkan kulit bayi supaya kayak nggak kering, supaya kulit bayi kita tetap terjaga kelembapannya. Mau coba wanginya sama nanti coba aku pump dan kita lihat tekstur atau busa yang keluar dari si bubbly body wash ya. Kita coba buka. Nah ini dia cair sebenarnya sih, tapi kalau dia dikeluarkan dia tuh kayak langsung ada jadi bubble atau busa gitu. Nah ini anak-anak biasanya suka nih kalau mandi tapi teksturnya kayak gini. Kita coba ya, dipegang. Wah lembut banget si busanya ini. Boleh gak kalau saya cium dulu aromanya? Wangi banget sih Mams ini. Wanginya yang lebih strong adalah susu, kayak ada susu-susu aromanya. Lalu si rice bran oilnya. Jadi perpaduan susu sama si rice bran oilnya itu memang jadinya lembut banget. Jadi kalau kayak di hidung dewasa aja nih ya, itu tuh kayak sopan gitu baunya atau aromanya. Apalagi di hidung atau penciumannya bayi pasti ini enak banget sih, dan pasti bikin dia juga tenang nanti setelah mandinya ya. Oke, yang kedua ini ada happy hair wash alias si sampo-nya. Nah, secara ingredients hampir mirip sama si sabunnya. Ada si soybean sama rice bran oilnya. Yang beda adalah ini ada royal jelly-nya. Royal jelly itu bener-bener untuk alami melembutkan rambut pada bayi. Kita akan coba dari teksturnya dan dari aromanya kayak si sabun tadi ya. Kita coba nih teksturnya seperti apa si sampo ini yang katanya diformulasikan tidak perih di mata bayi. Ini penting banget nggak perih di mata. Oh sama nih, jadi dia kayak busa juga jadinya. Lembut juga. Kita coba aromanya. Kayaknya secara aroma mirip sih, nggak ada perbedaan banget antara nggak ada si susu kambingnya sama yang ada susu kambingnya. Jadi mungkin dari rambut sampai ujung kaki tuh sama baunya ya. Yang ketiga dari kelompok pada saat mandi ini adalah ini nih. Ini benar-benar inovasi juga sih. Softy Top to Wash. Ini adalah sabun plus sama sampo juga. Ini nih diciptakan khusus untuk mom semua yang baru banget melahirkan. Karena biasanya newborn baby itu kan agak ribet nih, kalau sabun beda, sampo beda, udah keburu berontak tuh bayinya. Nah, sebaiknya pakai yang ini tuh in one kayak gini. Jadi dia bisa dipakai untuk rambut dan dipakai untuk badan juga. Bedanya yang ini sama yang dua lainnya adalah ada aloe veranya dan vitamin E-nya, tapi tetap ada rice bran oilnya juga. Nah ini aloe vera itu untuk membantu melembutkan rambut supaya tetap bersinar. Lalu yang vitamin E-nya ini yang paling penting, karena biasanya bayi baru lahir kan suka dijemur atau sunbathing. Nah ini tuh untuk kayak mencegah radikal bebas dan sinar UV yang terkena pada kulit baby kita. Nah jadinya selain tadi praktis, tidak pedih juga di mata, dan juga tadi tuh banyak banget manfaatnya dari ingredients yang alami dan naturalnya. Kita coba aroma sama teksturnya lagi ya. Nah ini dia secara botol agak beda sama yang dua, si sabun sama samponya. Dia agak langsing dan lebih panjang gitu, dan dia tuh agak lebih panjang dari sisi lehernya. Oh ini kalau diginiin tuh agak beda bentuknya, nggak langsung yang jadi busa kayak sabun dan sampo tadi, tapi dia lebih gel gitu. Oh oke. Karena tadi juga ada aloe veranya juga kali ya. Kita coba aromanya ya, cium.
Oh, ini agak beda sih baunya, walaupun agak sedikit-sedikit mirip, tapi ada rasa bedanya kalau yang ini. Ada berubah jadi busanya sih. Dan nggak perih di mata juga, walaupun dipakai buat sabun atau buat sampo. Kita ke jenis produk yang kedua. Ini oren-oren gemes kayak gini. Ada 3 produk yang bisa si kecil pakai setelah mandi. Kita akan bahas dulu yang pertama, karena ini nih ada 2 sebenarnya yang menurut saya tuh kayak jarang banget ditemuin di produk-produk perawatan baby merek lainnya. Ini ada Cutie Facial Cream. Nah, siapa yang memang pernah ngelihat perawatan muka atau pelembab muka untuk bayi, kan jarang kan? Nah, ternyata untuk memoisturizer atau melembabkan kulit wajah itu nggak cuma dibutuhin oleh kulit orang dewasa, tapi juga si kecil nih juga emang membutuhkan banget sebenarnya sih. Cutie Facial Cream ini sambilan aku coba tekstur dan segala macamnya, ini dia diperkaya dengan sunflower oil sama rice bran oil dan olive oil. Nah, ketiga ini bisa juga untuk meringankan bahkan menghilangkan si ruam-ruam atau iritasi pada kulit wajah bayi. Biasanya kan suka ada bintil-bintil atau apa, ini nih. Kayak gini. Oh, dari sisi bau sih kalau menurut saya ini nggak berbau yang, bahkan menurut saya sih nggak ada baunya deh kayaknya ini ya. Jadi mungkin untuk dipakai di kulit wajah ini memang lebih aman kalau emang tidak ada baunya. Lalu produk yang kedua dari kelompok ini adalah yang saya pengen bahas ini nih, yang seru banget menurut saya. Pertama kali saya tahu ada rangkaian produk baby care dari Momami ini, saya langsung ke-attract sama ini nih, Bouncy Baby Yogurt. Kayak ini loh, body lotion, tapi ini kayak teksturnya dia itu lebih mudah meresap di kulit si kecil. Nah, di dalamnya itu ada aloe vera, ada chamomile, sama calendula. Nah, aloe vera itu berfungsi untuk kayak mengganti kulit-kulit yang rusak dan melembabkan. Kalau chamomile ini membantu untuk menenangkan atau mengurangi peradangan. Lalu yang calendula ini dimaksudkan untuk mengurangi gejala-gejala atau menenangkan kulit yang dermatitis gitu sih. Ini teksturnya kayak gini. Bener-bener kayak, lihat deh, kalau saya goyang-goyangin ini tuh kayak memang bener-bener kenyal gitu. Kayaknya saya agak sayang kalau mau nyoba di sini. Ini ada yang nempel ke si tutupnya. Saya coba ya. Ini baunya itu bisa lebih kecium sih kalau sama saya dibanding yang ini. Tadi mungkin memang kalau ini untuk badan gitu ya, biar si kecilnya wangi. Kalau ini kan untuk muka. Dipakai pertamanya memang dia berasanya dingin juga, nggak lengket, kayak ringan gitu loh. Yang ketiga kita ada Silky Liquid Talc. Nah, ini kabar gembira nih buat mam semua yang tadinya kayaknya nggak afdol deh kalau abis mandiin si kecil tuh kayak nggak pakai bedak. Ini ada inovasi terbaru yang dikeluarin juga dari Momami. Dia bentuk si bedaknya itu adalah liquid, jadi tidak bisa tersedak di pernapasan si kecil. Ini mengandung sweet almond sama olive oil yang membantu untuk menjaga kelembapan kulit serta melembutkan kulit si kecil. Yes, kita masuk kelompok yang terakhir. Ini pink-pink yang ini serupa tapi tak sama. Secara kemasan dan secara berat sebenarnya dia mirip, ini 50 gram. Karena yang satu Dreamy Calming Cream, yang satu Chubby Balm Balm. Saya akan jelasin satu-satu. Yang pertama itu saya mau jelasin ini nih, Dreamy Calming Cream. Dreamy Calming Cream ini diperkaya sama peppermint sama lavender. Siapa yang bayinya kadang-kadang kolik atau kembung,
atau susah tidur. Nah, ini Dreamy Calming Cream ini bisa dipakai untuk menenangkan tidurnya si kecil. Baunya itu peppermint banget, menghangatkan kulit atau menghangatkan tadi kembungnya. Lalu si lavender ini membuat jadi kayak relax, jadi nggak susah tidur. Diharapkan ini bisa langsung cepat tidur atau koliknya itu berhenti. Aduh, enak banget baunya. Oke, the last but not least, ini ada satu produk yang sangat esensial banget yang akan berguna banget buat moms dan si kecil nantinya. Ini ada Chubby Bum Balm. Nah, Chubby Bum Balm ini sangat berfungsi banget untuk mengatasi iritasi pada ruang popok. Nah, juga kadang-kadang si kecil tuh suka terkena gigitan serangga atau nyamuk. Nih, si Chubby Bum Balm bisa jadi penolongnya. Kenapa? Karena ini adalah campuran dari minyak-minyak alami yang bagus banget. Apa aja sih ini saya sebutin? Ada sunflower oil. Nah, sunflower oil ini untuk meredakan si iritasinya tersebut. Lalu ada si olive oil untuk kayak menutrisi atau kayak menghindari kulit kering yang tadi itu. Lalu ada shea butter. Nah, shea butter ini untuk melembabkan dan untuk mengatasi kayak iritasi pada kulit dan gigitan serangga itu. Jadi kalau bisa dilihat, kita buka nih ya, bentuknya itu emang agak beda dari yang lainnya. Kalau yang tadi ini kan bentuknya agak gel. Kalau ini dia tuh padet, karena emang komposisinya adalah ini rata-rata oil, ada butternya juga, dan emang dia emang kayak minyak, tapi emang dipadatkan gitu sih. Memang menenangkan buat kulit-kulit yang kemerahan atau kayak kering gitu. Nah, dia memang benar-benar bisa melembabkan kulit si kecil. Nah, rangkaian ini yang paling penting sebagai kita yang orang Indonesia harus cinta produk-produk buatan Indonesia. Ini Momami semuanya made in Indonesia. Untuk harganya, makanya dia tuh sangat-sangat ramah di kantong kita. Harganya di bawah 130.000 semuanya, bahkan ada yang di bawah 100.000. Untuk detail harganya masing-masing berapa, lihat deskripsi box di bawah ya. Dan saya juga cantumin link dari official Instagramnya Momami. Jadi di situ bisa dilihat mau beli di mana, bisa dilihat di Instagramnya Momami Indonesia. Nah, ini buat kalian yang emang udah nyoba, coba tulis di komen. Kira-kira favorit kalian yang mana? Dari sisi bau, dari sisi tekstur, si kecil dan mom suka yang mana? Silahkan komen. Sekian review dari produk perawatan kulit si kecil dari Momami Baby Care. Kurang lebih ini semua adalah review pribadi dari saya. Kita berjumpa lagi di produk-produk review selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.